Halo sahabat, pasti kalian tahu kan kalau bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi tahu nggak kalian kalau bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu? Nah, tapi kenapa harus bahasa Melayu dijadikan bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Jawa yang pada saat itu adalah masyarakat mayoritas ketika awal kemerdekaan Republik Indonesia? Kenapa bukan bahasa Sunda? Kenapa bukan bahasa Bali, Madura, atau bahasa daerah yang lainnya? Kenapa gitu ya? Why? Nah, sahabat, kali ini kami akan membawa sahabat kembali ke zaman di mana Indonesia belum merdeka. Kisah ini bermula pada saat tahun 1927, di mana Soekarno pada waktu itu mendorong banyak pergerakan untuk memperkuat persatuan melawan kolonialisme. Pada saat itu, bangsa Indonesia mulai menyadari betapa pentingnya sebuah bahasa pemersatu bangsa. Permasalahan ini pun mulai dipecahkan dengan diadakannya Kongres Pemuda, yang pada puncaknya pada Kongres Pemuda kedua tahun 1928, di mana bahasa Indonesia resmi lahir ke dunia ini, bersamaan dengan lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Tapi nih sahabat kenal, lahirnya bahasa Indonesia ini tidaklah mudah karena banyak sekali perdebatan sengit yang terjadi pada kala itu. Bahasa Jawa sempat menjadi gagasan untuk dijadikan sebagai bahasa nasional. Ada yang pro dan ada juga yang kontra mengenai pilihan ini. Pihak yang pro dengan bahasa Jawa menyebutkan kalau bahasa Jawa dianggap telah tersusun dengan baik. Alasan ini diperkuat lagi dengan asumsi bahwa penduduk yang bersuku Jawa adalah mayoritas di Nusantara, sehingga sudah sepatutnya suku minoritas mengikuti suku mayoritas. Ditambah pada saat itu Pulau Jawa merupakan pusat administrasi, akan tetapi justru sebagian besar orang Jawa menolak dengan tegas usulan ini karena bahasa Jawa dianggap sebagai bahasa feodal. Dan Bung Karno adalah salah satu orang yang paling tegas menolak mengenai usulan bahasa Jawa dijadikan sebagai bahasa pemersatu ini. Bung Karno berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa orang akan susah berbicara secara demokratis karena bahasa Jawa bukan bahasa yang egaliter. Bentuk dari bahasa Jawa ini juga sulit untuk digunakan masyarakat secara bebas. Bahasa Jawa juga harus ditentukan terlebih dahulu, akankah menggunakan bahasa Jawa Ngoko, Kromo, atau Kromo Inggil, sehingga bisa lebih sopan digunakan untuk semua orang, baik yang rendah ataupun yang tinggi. Bahasa Jawa juga sukar dialih-aksarakan menggunakan huruf Latin, sehingga perlu memakan waktu banyak agar masyarakat Indonesia di seluruh pelosok negeri bisa lancar menggunakan bahasa dan aksara Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Setelah perdebatan yang panjang ini, kemudian Profesor Dr. Purbo Caroko memberi tanggapan untuk memakai bahasa Melayu Riau Lingga sebagai bahasa pemersatu bangsa atau bahasa Indonesia. Beliau mengusulkan pendapat ini karena pada saat itu bahasa inilah yang masih dapat berkembang seperti bahasa Inggris. Selain itu, bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan hampir di seluruh wilayah Nusantara secara langsung maupun tidak. Bahkan bangsa-bangsa Eropa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan karena sangat mudah dipelajari di antara bahasa-bahasa lain di seluruh wilayah Kepulauan Nusantara. Atas usulan inilah, seluruh peserta kongres sepakat dan kemudian menjadikan bahasa Melayu Riau Lingga inilah yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Nah, sahabat, sekarang siapa di sini yang nilai bahasa Indonesia di bawah rata-rata? Ayo ngaku, tulis di kolom komentar ya.